warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Selamat datang di Simak Podcast Asik Hima BK. For your information, hari ini adalah konten perdana kita di YouTube Hima BK Univa Surabaya. Konten ini nanti berisikan segmen-segmen yang tentunya asik buat kalian. Jadi kalian perlu pantengin terus channel YouTube kita untuk menyaksikan channel-channel yang asik-asik tentunya. Nah, hari ini juga kita udah kedatangan dua seseorang yang siapa ya? Penasaran nggak? Dua orang ini itu luar biasa banget dan punya pengaruh nih di Hima BK. Hari ini kita akan sharing-sharing tentang pengalaman organisasi. Penasaran siapa mereka? Langsung aja yang pertama. Silakan, sama-sama dulu pemirsa di rumah, Mas. Halo teman-teman BK dan subscriber Hima BK. Perkenalkan, saya Loves Ardiansyah dari Prodi BK. Tentunya ya. Dari angkatan 2017. Saya juga di Hima BK dulunya pernah menjabat sebagai ketua umum di periode 2019-2020. Wah, mantan ketum kita nih yang baru aja lengser teman-teman. Selanjutnya, nggak kalah kerennya juga ada sosok yang ganteng, idola para wanita-wanita di BK. Siapa? Halo Mas, bisa sapa teman-teman kita di rumah? Halo semuanya, perkenalkan saya Aksatria. Saya angkatan 2012, di atasnya Loves yang mana 2017. Saya mantan ketua Hima periode 2018-2019. Itu. Sip, mantan ketua umum. Jadi hari ini aku diapit oleh dua ketua umum. Oh iya, belum kenalan ya. Kenalin, namaku Indri dari Hima BK periode 2020-2021. Anak baru nih, kakak-kakak. Permisi ya. Oke, hari ini kita mau sharing-sharing nih sama para mas-mas kece yang ganteng ini tentang pengalaman organisasi. Gimana nih kabarnya? Kok kelihatan tegang banget? Tegang banget ini ya. Aku jadi malu. Oke, sempat ada pertanyaan nih, udah kita rangkum. Langsung aja ya, kita pengen sharing-sharing nih. Kira-kira menurut mas-mas ini, kenapa sih kok bisa ikut Hima awalnya dulu? Mungkin dari Mas Aksa dulu ya, kita tanya yang senior lebih dulu. Oke, sebenarnya saya tuh belum pernah ikut organisasi. Baru pertama kali itu pun kuliah. Waktu itu sih nggak ada rencana ikut Hima, karena awal-awal Ormaba itu kan kita mahasiswa diwajibkan untuk mendapatkan poin untuk syarat kelulusan di SIUM. Di situ ada banyak UKM itu kan, waktu Ormaba diperkenalkan satu persatu. Cuman karena dari setiap UKM itu nggak ada yang tertarik, saya juga bingung untuk mendapatkan poin bagaimana selain mengikuti acara ataupun upacara ya. Suatu hari ada mbak-mbak 2014 itu pernah sering ngobrol sih, dek ikut UKM dan oh enggak mbak, pengennya cuman nggak ada yang nggak plek di hati itu biasa gitu. Terus ditawarin mungkin kalau ada pendaftaran Hima ikut Hima aja, itu dapat poin kan mbak, tanya gitu dong. Dapat kok untuk jadi peserta panitia gitu. Saya pikir oke lah, mungkin bisa jadi dapat pengalaman sedikit lah dan juga dapat poin. Jadi gitu awal ikut organisasi itu tadi. Dan akhirnya semester berapa itu? 3 ke 4 itu udah mulai ada perekrutan. Dari situ baru saya itu ikut pendaftaran Hima BK itu sih awalnya bisa masuk ataupun ikut organisasi Hima BK ini sih. Oke gitu, jadi awalnya gara-gara Ormaba. Jadi kalau Ormaba sekarang tuh namanya PKKMB teman-teman. Jadi waktu ospek yang gede tuh di GOR, ya kan, GOR Hasa Brata itu, disitulah awal mula Mas Aksa kenapa bisa nyemplung di Hima BK gitu. Oke, next kita langsung ke Mas Oves. Gimana nih, bisa ceritain sedikit kenapa dulu bisa milih Hima BK untuk step organisasi selanjutnya mungkin? Sebenarnya dari awal itu aku emang suka gitu loh kalau di bidang organisasi. Pokoknya okay. Selama di bidang non akademik itu aku suka gitu. Organisatoris banget nih teman-teman. Tapi nggak sampai yang politikus banget gitu. Enggak kan. Terus waktu ya sama sih waktu PKKMB, tapi saya nggak menuju di Hima ataupun di organisasi yang
di tingkat fakultas ataupun prodi itu ya. Cuma aku langsung tertariknya itu di UKM. Waktu di UKM masuk ada kabar, malah aku itu nggak tahu kalau harus ada poin-poin dan sebagainya untuk syarat kelulusan itu kan. Habis itu dibilanginnya cuma poin, kalau waktu aku maba dulu bilangnya sih 75 gitu kan, harus ngumpulin segitu gitu. Terus aku kayak ya bukan ngeremehin ya, tapi kayak mudah mungkin 75 gitu kan. Terus habis itu karena aku udah ngerasa ikut UKM gitu kan, KM. Terus kok aku kayak waktu udah berjalannya semester sampai ke semester 3 itu tadi, habis itu ada perekrutan anggota HIMA, tertarik karena penasaran juga gitu loh. Organisasi di tingkat universitas, sebenarnya kan nggak univ ya nih, tapi prodi, cuma ranahnya kan untuk univ juga gitu. Penasaran sama ngebandingin juga di SMA itu kayak apa. Terus akhirnya ya tadi tertarik aja gitu di HIMA, terus akhirnya daftar. Oke, jadi dari kedua mas-mas kita ini mereka ketidaksengajaan coba-coba dulu nih. Nah, setelah kan mas-mas ini pastinya udah lolos HIMA kan tentunya. Udah lolos, kira-kira apa sih yang dirasain setelah masuk di ternyata gini loh HIMA. Gimana nih? First impression ketika masuk di HIMA, terus mungkin ada satu hal yang dirasain. Gimana Mas? Karena saya awal itu belum pernah nyemplung di organisasi, otomatis saya kaget. Oke. Secara public speaking ataupun berinteraksi dengan orang yang belum kita kenal, apalagi ke dosen. Itu pasti kan HIMA pasti mau nggak mau pasti berhubungan terus sama dosen. Nah di situ mungkin awal tuh kaget, yang mana saya dulu tuh kan orangnya pemalu, ngobrol sama orang itu pun masih kayak takut, ngomong ini salah, ngomong gini salah, takutnya kayak gitu. Nah jadi untuk awal-awal sih kayak ada rasa takut karena malu gitu. Tapi lama kelamaan karena sering diberikan tugas, contoh kayak HIMA itu kan sering kita berkomunikasi pada mahasiswa, dosen ataupun pihak-pihak di kampus. Jadi kan mungkin awal-awal itu memang agak sulit. Tapi lama-lama sih karena unsur keterbiasaan itu tadi, jadi gini ya. Dan juga saya pun juga tahu kayak organisasi seperti ini, struktur organisasi seperti ini. Kalau kita mau sharing itu pun ataupun saran ke anggota organisasi itu kan ada step by stepnya tuh. Kayak misal kalau saya anggota dari, kalau itu dulu kan saya awal penalaran dan kreativitas ya. Otomatis kan nggak bisa tuh langsung kayak loncat tanya atau tanya kepada ketua, kan langsung harus step by step tuh, dari koordinator yang dulu, terus habis itu kalau memang kurang memuaskan hasilnya atau bisa ke wakil ataupun ketua. Kalau memang bisa diarahkan ke pembina ya misalnya seperti itu kan. Jadi ya manfaat awal sih ini. Jadi awalnya saya nggak tahu, jadi tahu bagaimana sistem siklus di dalam organisasi itu seperti apa, berkomunikasi di depan umum dengan berinteraksi itu seperti apa, itu sih. Akhirnya nggak jadi pemalu ya, sekarang malu-maluin Mas. Iya, bener Ya malu-maluin. kalau memang udah kenal sih pastinya betaisin lah gitu. Cuman karena kalau misal belum kenal, apalagi sama dosen itu pasti kan agak canggung, karena Iya, betul. awal kita itu kan banyak yang bilang dosen ini galak, dosen ini biasa ya enakan. Tapi kan lama-lama itu statement itu kan pasti terpecahkan, karena setiap kita sering berinteraksi dengan dosen pasti kita tahu karakter dosen seperti ini. Jadi kita kalau menghadapi dosen seperti ini ya, gak hanya dosen, ke anggota organisasi pun juga gitu. Karakter si A, si B gini, jadi kita juga harus tahu ini. Jadi dipaham satu persatu gitu. Itu sih. Jadi lebih dekat sama dosen ya, berarti asik nih, asik banget. Kalau Mas sampai sendiri gimana? Kaget juga nggak waktu awal setelah masuk HIMA? Untuk first impressionnya itu waktu belum masuk ya, jujur salah duanya masuk HIMA itu karena ngelihat kakak-kakaknya itu cantik-cantik. Mas, berarti kan angkatannya Mas Aksa loh Mas, gimana nih? Enggak, dulu kan waktu angkatannya Mas Aksa itu sama angkatan atasnya Mas Aksa itu kan. Iya, dulu iya. itu aku ngelihatnya yang di angkatan atasnya, saya kira angkatan atasnya Mas Aksa itu satu angkatan sama Mas Aksa. Ya udah masuk HIMA gitu kan. Zong. Ternyata itu angkatan atasnya, jadi nggak ketemu, nggak bisa satu periode gitu kan. Terus waktu aku masuk, first impression-nya ya ternyata ikut HIMA itu seru juga gitu. Banyak hal yang menarik gitu kan. Sampai akhirnya
bisa membentuk keluarga yang nggak bisa terduga pokoknya. Ada yang macam-macam nanti itu keluarganya. Nanti ada juga yang kita itu bisa tahu kalau dia itu pemarah atau baik atau bahkan dia itu kayak asik diajak curhat gitu kan, itu nanti bakalan nemu kayak gitu keluarga yang macam-macam pokoknya di situ. Ya itu tadi versi-versinya itu banyak banget sih sebenarnya. Satu itu tadi sih asik seru gitu kan. Terus setelah menjalaninya gimana Mas? Happy, seneng dong kok? Seneng happy kan. Happy Ya. banget dulu. Kok kayak terpaksa sih Mas? Gitu ya. Karena first impression saya kan awal itu kan karena saya basicnya awal itu pemalu jadi kan kaget, tapi lama-lama selama menjabat 2 periode itu ya benar-benar menikmati banget kekeluargaan tadi. Jadi kayak misal lepas dari itu kan kayak aduh gak pernah sini ya, banyak kenangannya. Unik banget pokoknya kalau kenal sama sama semua anggota gitu kan, entah salah satu atau beberapa gitu. Pokoknya unik, seru pokoknya. Terus juga itu tadi bisa kenal sama dosen juga gitu kan. Enak lah pokoknya. Mau ngulang lagi? Udah sih. Oke, dari yang mas-mas ini sampaikan, kira-kira selama perjalanan tuh ada nggak sih pengalaman atau ada sesuatu yang berkesan gitu mungkin di dalam perjalanan, entah yang menyenangkan, menyedihkan atau kayak unik? Kan pasti kan kayak yang dibilang sama Mas kan beragam orangnya, terus juga situasinya beda, apalagi Mas Aksa dulunya kan ya pemalu, tiba-tiba jadi orang yang berani ngomong di depan umum ya kan, malu-maluin sekarang gitu. Ada nggak sih pengalaman atau hal yang diingat sampai sekarang, memoriam banget gitu? Mungkin yang lebih diingat itu kan waktu berjuang acara-acara kan banyak konflik, banyak problem. Pasti. Awal-awal mungkin kan kita yang aku yang dari saya sendiri nggak tahu organisasi seperti apa, dalam menghadapi konflik itu pasti kaget. Oh gini ya, udah apa ya, harus gimana itu? Ya itu kan pasti ada problematika itu tadi, makin banyak pasti ada senang sedih. Nah itu kan membuat suatu hal yang setelah acara itu begini. Contohnya kayak apa ya, yang Warimaro lah, itu kan luar kota ya, sering-sering survei ataupun sering-sering keluar kota libatnya kan gitu kan. Itu kan pengalamannya banyak, susah senangnya kan banyak juga itu kan. Jadi kalau setelah acara itu ataupun setelah lepas dari HIMA itu kayak kangen gitu. Waktu misal tengkar debat sama pihak salah satu anggota ataupun seperti itu sih, kayak lebih terasa kenang-kenangan itu tadi, lebih pengalamannya, kesan-kesannya selama menjabat HIMA itu sih. Makin ngeyel makin seru ini kayaknya. Karena semakin kita tengkar semakin kita tahu karakter mereka. Misal saya sama Lopez ya, sering debat nih, gak cocok, gak gitu mas, loh, gak ini Ves, bisa debat. Tapi lama-kelamaan kita akan tahu, saling memahami. Oh, oke, kayak gitu berarti. Oh, berarti Gitu mas, ini. bener gak? Makanya semakin kita dekat semakin bisa dekat tuh. Iya betul juga sih. Gimana mas? Sepakat nggak nih? Ya sepakat sih. Berarti pernah debat nih ya, pernah debat kan ya berarti? Tapi nggak sering kan ya? Ya nggak sering. Debatnya Cuman itu ya mungkin karena emang dari pendapatnya teman-teman gitu kan. Terus yang Mas Aksa itu punya ide ini, terus aku juga punya ide ini, terus kita satuin tuh ya di situ debatnya. Lebih debatin ke sebuah ide itu tadi. bukan nggak Berapa setiap ide? saat debat. Enggak. Karena masih ada salah satu yang salah satu yang miss gitu kan, itu biasanya diperdebatkan. Itu kan lama-lama kan jadi apa ya? Sayang. Deket gitu kan. Sayang. Oh jadi sayang. Wah ini nanti bisa kita tanyain di akhir nih. Sayang. Ada kode nih, ada Apaan kode, ini? kita akan kulik-kulik lagi lebih dalam ini nanti. Tadi kan Mas Mas juga sempat nyampein masalah debat, berantem segala macam. Cara menyelesaikannya itu gimana? Soalnya kan tiap angkatan tuh kan pasti ada tantangannya masing-masing nih. Gimana cara menyelesaikan dari masing-masing para ketua umum ini? Mungkin dari Mas Lopez dulu. Dari pengalaman di HIMA kemarin, kalau debat itu aku cuma bisa ngumpulin teman-teman aja sih. Momen kalau ada perdebatan, terus perdebatan tadi kita bicarain semua bareng-bareng gitu kan. Habis itu mereka lebih condong kemana, kalau condong ke sini gimana caranya ini tuh juga yang tadinya nggak sepakat sama ide itu tadi tetap berat gitu kan, karena merasa idenya itu belum terpakai gitu kan. Ya udah, gimana caranya masing-masing ide tadi di mix, debat itu tadi di mix, terus nanti keluarnya apa, terus habis itu ya udah, kalau udah nemu jawabannya, kalau semuanya ada ide A ide B gitu kan, ya udah ide A ide B ini kalau di mixin ini
cocok nggak gitu. Kalau emang nggak cocok ya kita cari ide lain gitu. Kalau dari aku debat ya salah satunya cara cuma bisa ngomong bareng-bareng sama anak-anak. Kalau emang debatnya untuk bareng-bareng ya, tapi kalau individu ya secara individu, secara tatap muka aja. Berarti harus kuat ya, jadi ketua umum nih kuat ngadepin berbagai macam karakter nih ya berarti. Iya juga, bisa dikatakan kayak gitu. Gitu ngatasinnya gimana Mas? Kadang tuh dari yang pernah kita tahu kan, pasti ketum tuh punya karakter yang kayak gini, anggota itu tambah lagi berbagai macam kepala dijadikan satu. Nah, selain mengumpulkan mereka, adakah cara khas dari Mas Lopez ini yang bisa di-sharingkan ke teman-teman? Mungkin, oh gini loh, aku dulu menyelesaikan masalahnya, mungkin bisa kalian pakai itu atau gimana? Karena itu kayak apa ya, istilahnya klasik, tapi itu ya bikin apa ya, bikin dongkol juga kan kadang debat, terus kayak ngadepin kepalanya orang-orang di dalam itu kan perlu suatu skill khusus, butuh jam terbang tinggi nih gitu. Berat sih emang kalau kita nyatuin beberapa pendapat gitu kan, berat Berat ide. banget. Terus kita nyelesain gimana perdebatan itu bisa selesai ya. Jujur aku cuma bisa apa ya, tak kembalikan sampai nggak enak ya ngomongnya. Santai Aku jualan nggak kembalikan apa-apa. ke anggota aku gitu. Maunya gimana? Kalau semuanya ya tetap aku itu cuma pakai ide itu aja sih sebenarnya. Kalau dari kas aku nggak ada, kasku cuma ya ngembalikan ke mereka gitu loh. Keberatan nggak kalau ini? Kalau memang keberatan ya itu tadi, kamu punya ide apa? Kalau emang punya ide itu bisa dijelaskan lebih detail nggak idenya, nanti berdampak seperti apa, pengaruhnya apa gitu. Nanti kita bandingin sama ide yang ini kalau emang masih keberatan. Tapi kalau emang benar-benar apa ya, nggak bisa diterima gitu, ya terpaksa dari aku sendiri sih, aku yang turun tangan gitu loh. Aku yang nyari ide, terus udah wis iki keputusanku, daripada kalian tuh debatin yang hal yang lama gitu kan, nanti malah nggak selesai ya udah pakai ideku gitu. Ya bukan bermaksud egois, tapi karena emang apa ya, ketum ini punya hak untuk memberi keputusan gitu kan. Gitu sih. Kalau dari ciri khas belum ada ya aku ya. Apa mungkin kamu punya ciri khas? Itu kan masing-masing pribadi orang aja sih, tapi pendapat juga sih teman-teman. Jadi egois itu sebenarnya itu perlu, cuman kita harus tahu kapan momen yang tepat dan kadarnya seperti itu. Karena kan bener juga, seorang ketua umum tuh juga perlu punya batas dan punya apa ya, hak suara ya. Benar. Hak otoritas untuk mengatur teman-teman itu sebagaimana betul memutuskan suatu keputusan. Ya, bener sih dikembalikan juga, tapi kita juga harus misalnya apa ya, ketok palu ya Mas ya, biar benar. ini loh jalannya seperti itu. Kalau dari Mas Aksa sendiri gimana ngadepin angkatannya, atau mungkin ini ngadepin angkatannya Mas Lopez yang gitu. Kan memang sih pasti setiap tahun itu kan pasti ada Betul. konflik banyak. Pasti. Kalau misal kayak masa debat ya, debat di suatu rapat layang satu sama teman lainnya. Nah pasti itu kan kita, kalau aku sendiri mempersilahkan setiap anggota itu menyampaikan idenya. Karena aku selalu bilang, setiap misal kita Lopez berikan ide, gini mas, aku saran gini. Oke, aku selalu melemparkan sebuah kata-kata, nek misal takutnya gini, kalau misal kegagalan gini gimana? Sengaja aku memberikan itu karena apa? Satu, itu biar kita saat kalau ada kegiatan parmaru misal ataupun ospek atau diklat gitu, ada seminar, kita kalau mikir ide yang mensukseskan acara itu bisa banyak. Tapi kalau kita tiba-tiba ada satu kendala atau permasalahan, pasti ataupun misal ada seminar, kuotanya tidak terpenuhi. Wah, bingung. Iya nih. Nah, makanya aku setiap rapat ada ide, oke, tapi tak kasih stimulus yang jelek-jelek, kemungkinan terburuk. Untuk apa? Untuk kita mempunyai banyak strategi. Kalau semisal acara itu gagal, itu kita punya ada 1000 planning strategi untuk mengatasi kegagalan itu. Tapi untuk maju ke suksesan itu Keliling. Oke. Itu pun saya tahu tuh gara-gara pikiran saya terbuka karena itu tadi gara-gara almarhum Pak Boy. Itu waktu itu awal-awal menjabat ketua itu kan sering bolak-balik ke Prodinum tanda tangan. Betul. Di situ saya itu pernah diamanati sama Pak Boy. Setiap saya tanda tangan mesti salahin. Sampai di benak saya itu salah terus ya salah apa? Perasaan kayak gini deh. Tahun kemarin kayak gini, tapi kok salah kan? Habis itu kayak maju untuk proposal pengajuan proposal untuk kegiatan.
itu saya selalu kayak seakan-akan kayak didownkan dan kayak didukung, memberikan bukan seburuk aja, padahal kok kan kayak gini sih. Nah setelah beliau menjelaskan tadi, beliau bilang bukan berarti saya itu nggak dukung acaramu, tapi diri Pak Bos sendiri itu ingin kalian tuh tahu saat kegagalan acara itu punya strategi banyak untuk menyelesaikan tadi. Kalau kita mikir gimana cara ini sukses, itu banyak, gampang banget. Tapi kalau misal kita dapat kendala, pasti bingung, apalagi di hari H. Itu sih. Dan apalagi kalau kita debat kan banyak yang misal pihak A, B itu gondok-gondokan. Nah, itu kan pasti sering terjadi. Di situ kalau sampai berpengaruh sampai di luar rapat dan sampai di acara punya pengaruh, itu pasti saya akan menemui secara langsung pribadi untuk ngobrol enak-enaknya. Kenapa, ada apa? Dengan syarat saya harus menjaga rahasia itu tadi. Untuk apa? Biar tidak tambah besar bersama itu. Jadi misal Opes nih sama angkatan saya, angkatan 2012 debat, Opes kayak gimana gitu rasanya di rapat sampai acara pun nggak enak, misal Opes Gak pernah ya tapi bisa Oh, kayaknya pernah nih, kayaknya pernah ditutupin. gitu bagus sih loh Mas. misal Enggak lah. Oke. misal gitu pasti kan tak jelasin gimana, tak kasih gambaran tengahnya gimana. Misal kan karakter beda-beda tuh, ada yang ceplos, ada yang kayak bagus banget, ada yang menengah itu. Di situ kan pasti saya sebagai ketua itu harus bisa mengondisikan anggota saya biar tidak terpengaruh saat kegiatan ataupun setelah kegiatan. Itu sih. Jadi untuk awal-awal ada kasus seperti itu, saya lebih ke individu tadi, menanyakan kenapa, gimana, dan saya harus juga bisa mendapatkan empati saya kepada individu yang terkena ataupun merasakan itu sih. Itu kalau itu kan semuanya debat itu masih berlanjut gitu ya. Kan pasti kan kalau debat itu angkatan 2017 itu pendapatnya beda. Jelas Nah, pasti nih pasti beda. pasti ada. Pasti jelas. Walaupun ada yang 1-2 tapi pasti angkatan atas sama bawah sih ada yang crash. Pasti. Jangankan angkatan atas bawah gitu, sesama Satu angkatan angkatan juga. aja Nah, bisa ini banget, bisa banget pasti nih nggak Mas. bisa dipungkiri. Mm-mm. Nah itu memang sulit untuk menengahi. Jadi kita harus lebih ini tadi. Itu sih. Oke. Aku jadi tegang ya kayaknya ini. Dari tadi kita membahas tentang debat, berantem. Aduh, kayaknya kita butuh pendinginan nih teman-teman. Bukan makan es krim, tapi kayaknya asik gak sih kita tanya-tanya. Tadi kan udah dipancing nih sama Sopes tentang sayang-sayang, menyayangi lah. Gimana kalau kita main games dulu? Biar lebih Relax. aja sih. Games apa ini ya? Oke, di sini kita udah punya tadat. Di sini tulisan tidak pernah sama pernah. Jadi gamesnya nanti mas-mas di sini kita kasih opsi ya. Pernah atau nggak pernah. Nanti cepet-cepetan. Nanti aku kasih satu pertanyaan. Misalkan nih ya simulasi. Monggo dibuat dulu monggo. Misalkan aku tanya, pernah nggak Mas Aksa gini? Di waktu yang bersamaan ya langsung gitu. Okay. Bareng ini berarti ya? Bareng aja, nanti setelah angkat baru aku tanya. Nggak seru dong, nanti nggak kesan kayak Oke, kita Gak gimmick lah. Oh gimmick, rajanya gimmick ternyata Mas teman-teman. Enggak lah. Oke, penasaran nggak nih? Apa ini deg-degan parah, mampus. Oke, yang pertama, cepet ya, langsung angkat ya. Mirsa, awasi mereka berdua. Pernah atau nggak pernah suka atau cinlok saat organisasi atau kepanitiaan? Masa? Nggak pernah. Masa sih? Nggak boleh bohong nih. Beneran nggak? Gak pernah. Yakin? Gak pernah. Maksudnya nih cinlok atau pacaran? Ya pokoknya ada rasa cinlok atau kayak punya feel. Oh ada feel. Pernah. Oh, oke, Mas. Nggak pernah. Pernah ya. Oke, sama siapa nih kira-kira? Loh harus ya. Ya ada lah mungkin pokoknya ada. Disensor kayak adik kelas kah atau seangkatan? Kalau waktu masih aku Sama Mas di Aksa? bawahnya Mas Aksa ada, tapi
sama angkatannya Mas Aksa. Kalau sama waktu Siapa, Pak? aku yang jabat Siapa nih? ada tapi nggak terlalu sih. Boleh sama dong. angkatan sendiri. Masa? Adik kelas gak ada nih? Oh nggak ada, belum ada mungkin soalnya biasanya kan kakak kelas sama adik kelas tuh gitu. Siapa nih? Siapa nih? Nggak ada Oke sih. nanti kalau penasaran Belum ada lah. tulis di kolom komentar ya. Belum ada. Kita kulik-kulik lagi di part selanjutnya. Oke pertanyaan yang kedua, harus jujur ya. Pernah atau nggak pernah mengalami kejadian lucu yang nggak bisa dilupain saat jadi ketua umum? Pernah. Mas Aksa, Pernah. pas apa nih? Konyol malah. Waktu itu kalau nggak salah apa ya, lebih kayak awal kali maba 2019 2018. Oh berarti aku maba. Situ kan angkatan 2018 dikumpulkan di ruangan untuk pengenalan prodi. Oh Yang tahu. iya. Di situ saya kaget dong karena almarhum Pak Boy itu manggil ketua umum. Loh, kaget, perasaan tahun depan nggak kayak gini. Ternyata Pak Boy manggil saya untuk diperkenalkan. Oh iya, aku inget. Nah, saya kaget harus gimana ngapain karena itu Inget. harusnya pertama kali kaget, maju dong, maju. Di situ suruh perkenalan. Oke, perkenalan saya. Terus tiba-tiba dosen diam. Loh, terus Pak Boy diam. Loh, menurut toh Ih garing Awkward, kayak. bener-bener kayak awkward gitu. Awal gue. Jadi dan ngomong 2018 itu perkenalkan saya Asaria Wisma ketua MMBA periode 2018 elat gak karuan. Iya. Biasa tipe adalah penyakit anak hima mas. For your information nih. Pertama kali jadi ketua hima dan menurut saya bikin malu. Saya merasa malu. Bapak ikut malu. Makanya aku malu punya ketemu. Masa enggak? Gak apa-apa, ketemu memang harus malu-maluin. Oke, kalau dari Mas Kopes? Kalau sebenarnya banyak ya, cuma yang aku inget sampai sekarang itu pernah waktu ada acara Serabineka. Oh, I see. Aku kan jadi apa host gitu kan. Nah aku itu nggak tahu ya, nggak sadar itu. Aku itu ngomong kalau acara ini tuh yang benar seluruh penjuru Indonesia. Tapi aku ngomong ke peserta itu seluruh penjuru dunia. Dan aku nggak sadar sampai selesai 2 kali aku ngomong kayak gitu sampai akhirnya aku diingetin sama anak-anak gitu kan. Kok bilangnya seluruh penjuru dunia gitu kan. Terus aku bilang, enggak, perasaan aku ngomongnya seluruh penjuru Indonesia. Waktu aku lihat hasilnya ternyata seluruh penjuru dunia. Dunia mana nih? Dunia goib semuanya kayaknya masuk acara kita nih. Mantap. Malu banget sih itu. Suka malu-malu ini untuk kita. Oke, next pertanyaannya. Pernah atau nggak pernah sakit hati gara-gara omongan teman? Pernah. Organisasi seangkatan? Satu angkatan. Pernah. Adik kelas? Satu angkatan atau adik kelas? Oh, satu angkatan pernah, adik kelas juga pernah, kak kelas juga pernah. Pokoknya pernah semua sih. Mas, gimana nih? Gak masalah kan. Tapi aku udah berlalu tau. Ini Udah jangan kita berlalu buka tau. bahaya, merusak silaturahmi. Nah, Jangan. jangan sampai ini ya. Kalau Mas Aksa? Pernah di atasan, di angkatan, sama di bawah ya. Duh. Jadi Ayo tolong tahu diri. Ya mohon maaf kalau emang dulu Maaf apa pernah nih, ya kan, menyakiti lebaran omongan gitu. Mas Aksa nih, mohon Oke, maaf oke. sama angkatannya. Jangan dikulik bahaya, merusak pertemanan. Oke. Next pertanyaan. Harus jujur ya ini ya. Pernah atau nggak pernah nih nggak ditemenin atau dimarahin sama teman seorganisasi? Istilahnya dimusuhin lah atau didongkolin? pernah pasti. Pernah. Ketum-ketum berdosa memang. Aduh, Oke, enggak. jangan kita ulik siapa ya. Next. Sebenarnya seru loh kalau diceritain tapi nggak usah sampai merah. Nanti Anda ya. berani, Kalau Berani emang sih aku. Oh emang Ini mau apa tadi silakan tulis di pertanyaannya? kolom komentar ya. Apa pertanyaannya? Pernah nggak atau Dimusuhin. Pernah sih dimusuhin ya, cuma karena emang beda pendapat tadi satu Oke. angkatan. Nanti kita bikin lanjutannya bahaya. Ntar kita kalau lebih dalam. Oke, next pertanyaan. Pernah atau nggak pernah bikin kesalahan tapi dilempar ke yang lain? Iya memang. Enggak pernah. Bikin kesalahan dilempar ke yang lain. Enggak pernah. Pernah nih jangan-jangan. Pernah. Tapi itu awal sebelum ketua. Ketua. Masih anggota. Karena waktu itu ya dibuka aja ya, karena waktu itu kan 2016 sama 16 kan satu panitia untuk osjurnya
Oromarunya angkatanku. Oromarunya 2017 itu. Karena sebenarnya itu tugas saya tapi aku lupa. Terus saya dimarahin. Loh, saya ingat itu tugasnya kakak tingkat. Tapi ternyata saya baru sadar pas. Tuh kan berdosa banget, ini paling berdosa tau gak? Karena saya lupa, waktu itu ternyata tugas saya untuk membuat kan perlengkapan. Jadi, loh, kamu tuh berdosa banget. Ya ampun, so limit teman-teman. Oke, next pertanyaan. Pernah atau nggak pernah bohong nggak ikut rapat? Alasannya apa? Padahal kenyataannya apa? Gak pernah. Ini waktu aku pernah sih, tapi waktu belum jadi ketum. makanya kerasa. Awalnya kerasa. Pernah asli. Bucin. Oh sama yang itu loh, yang itu ya. Kita lanjutkan nanti. yang Udah. Jangan. Oke. Sumpah. Dari Mas apa? Pernah itu waktu belum yang ketua sih. Karena Iya. apa ya jenuh. Rapat terus jadi tak bolos lah. Oke, terakhir nih, harus jujur nih. Jangan ditutup-tutupi, nggak apa-apa, harus jujur. Pernah atau nggak pernah nangisin sesuatu saat di organisasi? Pernah. Oh, Pernah. hatinya lembut sekali. Gara-gara Pernah. apa nih? Adalah ini karena apa ini? Maksudnya satu Nangisnya? hari itu Gara-gara apa? pernah nangisin ya, karena masalah pernah, karena perpisahan juga pernah. Oh, Dua-duanya juga pernah sih. Mas Aksa juga gitu? Sama sih lebih kayak di perpisahannya tuh. Oh. Cuman kalau masalah perdebatan ataupun dialog ya mau kayak kudu tapi ya tahan aja. Aku pernah ngelihat Mas Aksa, tapi ngempet sih. Iya, tadi- Jaim, kasih. Perpisahan tuh emang belum waktunya, tapi perpisahan ditok habis. Keluarin semua. menyakitkan emang perpisahan. Iya. Oke. Kita tutup dulu. Kita Gamesnya. sudahi dulu gamesnya karena kita nih dari Hima sudah menampung pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang Oh my julid-julid. god, Oke. pertanyaan apa lagi nih? Dijawab dengan jujur juga nih ya. Dan di Q&A yang kita di Instagram nih, kita bacakan pertanyaan pertama dari @irzal97. Mohon maaf ya kalau misalkan salah baca. Mereduksi rasa takut atau tidak percaya diri dalam memimpin organisasi, caranya bagaimana? Silakan, siapa yang menjawab dahulu? Aku ya. Ya, boleh. Kalau menghilangkan rasa takut gitu. Yes, rasa takut, Menghilang. gak pede, insecure. Sebenarnya semua orang pasti merasakan itu semua kan. Apalagi kalau kita belum mau belajar gitu. Kita masih takut salah atau takut nanti malu atau dan sebagainya. Semenjak aku di Hima pun awal-awal ya mungkin sama kayak Mas Aksa tadi yang dibilang, kalau awal-awal itu bingung, takut. Caranya ya aku berpikir sampai kapan aku kayak gini gitu. Aku pikir gitu terus, sampai kapan aku kayak gini, sampai kapan gitu kan. Sampai akhirnya aku diberi kesempatan masuk di Hima itu, berani di depan, ngomong di depan umum tuh jadi moderator di suatu kegiatan gitu kan. Ya dari situ awalnya saya tuh kayak ragu, aduh aku takut, bener-bener kayak nggak bisa gitu kan, mikir jelek terus pokoknya. Tapi ternyata setelah kita mencoba itu kayak di luar ekspektasi kita, malah rasa takut itu sebenarnya nggak ada gitu loh. Rasa bingung kita itu malah hilang nanti kalau kita udah mencoba. Intinya cuma kita harus mencoba terlebih dahulu. Kalau emang pikiran kita jelek terus, ya itu wajar, tapi sampai kapan kita mikir kayak gitu. Intinya harus berani mencoba. Mencoba. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, dan Ya kalau kan? emang kalau nggak sekarang kapan lagi ya, ya, kan gitu. Terus kalau emang kita tadi mencoba itu salah atau gagal, ya itu nggak masalah, nggak usah ngedown. Emang itu awal dari keberhasilan gitu kan. Yang tadinya kita nggak tahu apa-apa, kita kalau nyoba, kita tahu salah kita di mana, terus kemampuan kita di mana, sampai mana, kita bakalan tahu. Luar biasa di quotes. Di pin habisnya update status ya teman-teman. Ke Mas Aksa gimana? Itu kan pertanyaan hampir sama waktu saya awal ya. Apalagi kan dulu pemalu nih katanya. Dan sebenarnya untuk apa tadi pendekatan rasa malu kan ya? Biar kita bisa Percaya diri. lebih pede lagi, mengurangi rasa takut. Sebenarnya cara untuk meningkatkan percaya diri banyak, nggak harus organisasi. Cuman kalau dari saya sendiri karena pernah merasakan rasa malu dan bisa menghilangkan itu ya dengan organisasi, karena saya pernah terjun organisasi. Cuman ada banyak sih caranya, nggak hanya organisasi, banyak. Cuman itu tadi hampir sama kayak katanya Lopez tadi, mencoba terus. Pasti awal kan kebanyak pikiran, aku takut, nggak bisa, malu, takut. Tapi kalau dipikir-pikir, ya mau sampai kapan kata Lopez?
mau kita kan manusia ya, pendidikan itu berjuang, jadi mau Wah. nggak mau kita harus berjuang apapun kan. Berjuang. Memang banyak yang bilang Oke. berjuang tidak pernah mencari hasil atau tidak pernah mencari proses, itu benar memang kan, karena hasil itu ada tapi tinggal hasilnya itu baik atau buruk tadi. Oke. Jadi untuk mencoba terus ya. Oke. Mantap. Ketemu juga manusia ternyata teman-teman, dimaklumi. Mereka juga belajar. Iya, sampai Oke, sekarang. next pertanyaan dari Arifah Nat. Suka duka menjadi ketua umum Hima BK, Kak? Mas Aksa dulu deh. Suka duka ya, mungkin lebih apa ya, aku kan lebih memegang erat pengalaman ya. Karena Oke. pengalaman itu mahal Mm-mm. dan banyak yang menyanyikan pengalaman, karena pengalaman itu mahal harganya tapi gampang dapatnya, cuman kalau kita mau pasti bisa. Jadi saya lebih lebih mengutamakan pengalaman dan kenangan itu aja. Asik kok. Kenangan. Siap, kenangan. Kok rasanya gimana gitu? Aku jadi kayak Fuckboy nih banyak kenangan. loh. Oh iya nih, share sama teman-teman. Angkatanku 2018 tuh banyak yang fans sama Mas Aksa, Mas. Serius. Jadi waktu dulu ospek jurusan kita, namanya itu Orimaru teman-teman. Orimaru orientasi mahasiswa baru. Itu tuh rata-rata suka ini loh. Ada ini kan Mas surat cinta segala macam itu loh. Bukan, Kakak ter. Mas Aksa ini masuk nominasi. Sampai-sampai tuh ada salah satu anak saking hype banget, saking ngefans garis kerasnya sama Mas Aksa sampai ngomong suamiku sampai kayak gitu, beneran. Kayaknya Luar aku biasa. ngerti deh. Siapa nih? Jangan bikin gosip. Kita bahas di next aja. Oke. Selanjutnya, pertanyaan dari Dara Aku SD. Oh iya, oke. Yang Arifah tadi. Oke, dijawab dulu deh. Silakan. Perlu nggak nih? Perlu. Emang banyak sih Banyak suka. sukanya kayaknya. Sebenarnya banyak sukanya emang. Oh. Banyak sukanya. Sukanya itu karena beneran deh kalau ikut Hima itu apa ya? Kita tuh banyak banget pengalaman yang kita belum dapat gitu kan. Kalian tadinya nggak berani ngomong di depan umum jadi bisa dan Betul. berani, terus umpamanya dari bidang desain kita tuh juga bisa terbantu ikut Hima itu kan. Betul Terus juga sih. cara apa ya, menengahi pendapat gitu kan, pokoknya manajemen waktu juga gitu kan, Problem solving. banyak sukanya. Terus kenal sama kakak-kakak, kenal sama adik-adik satu periode itu kayak bener-bener kayak keluarga banget gitu loh. Nah, Loh, nggak gimana nih? bener. Terus Oke. dukanya ya sebenarnya ada juga, tapi aku mau nyebutin cuma satu aja. Dukanya itu kalau bener-bener kita maju proposal ke Kaprodi atau pembina dicoret-coret itu revisinya itu bener-bener kayak Aduh, itu tantangan. Mohon Tantangan. didengarkan. Jadi kan harus siap untuk itu sih kalau Tapi nggak masalah. apa-apa, Masih itu siap. buat pengalaman Iya, tapi benar. karakter orang Betul. karakter berbeda. Karena harus siap itu. Itu melatih mental. Gimana cara ngomong sama orang itu juga berasal dari situ teman-teman. Nah. Negosiasi itu Nah. juga. Kita jadi terlatih deg-degannya sama Kaprodi sama Gak cuma pembina. nyatain cinta aja ternyata kan ngaju proposal tuh juga, apalagi pas anggaran dana. Aduh. Anggaran dana tuh biasanya paling banyak coret-coret ya. Iya benar. Aduh, itu tuh tantangan. Oke, buat kalian ikut Hima jangan takut, jadikan pelajaran. Oke, pertanyaan terakhir nih, Q&A kita dari Dara ST. Oke, aku yang dulu seperti apa sih? Ada perbedaan nggak aku yang dulu dengan yang sekarang? Aku Bukan yang lah. dulu. Sekarang Oke, bisa dijawab dari Mas Omes dulu deh. aku yang dulu ya. Mm-mm. Sebenarnya itu sama aja. Ya kentang. Yo, aku terpanggil ya, Kayak gini terpanggil. ya, modelnya kentang kayak gini, masih Heeh. kelelean gitu. Apa ya kalau bilang kelelean tuh? Kayak Ngacang. ya kayak apa sih? Petakilan lah. Mm-mm. Cuma ada juga bedanya gitu kan. Kalau dulu aku itu kayak berpendapat itu ragu, terus ngomong, ya itu tadi aku jelasin di sebelumnya, kalau ngomong sama di depan orang itu malu juga, terus takut berbuat, padahal itu kan belum tentu takut itu salah gitu kan. Ya sekarang aku jadi berani ngomong di depan Berani umum berbuat. dan berani mengambil keputusan sih lebih Oke. tepatnya, keputusan yang seperti apa. Terus ngobrol sama dosen pun jadi kayak nggak berpikir kalau dosen itu jahat seperti monster, enggak, malah kalau kita udah akrab sama dosen tuh
bedanya itu sih, jadi kayak kita lebih akrab aja. Kerap kayak teman sendiri malah ya. Curhat sama dosen jadi lebih berani. Oke. Kalau dari Mas Aksa sendiri? Ya seperti yang aku jelasin di awal ya. Mm-mm. Karena malu. Jadi kalau teman SMA ataupun kakak tingkat pernah di kelas saya ataupun teman sekelas pasti tahu perbedaannya. Dulu awalnya saya pemalu, lebih kayak gak percaya diri lah. Tapi kalau lebih guyon mesti ya gitu. Cuman itu tadi dulunya pemalu, sekarang sudah berani ngomong, berani kayak bertanya, tidak malu gitu. Jadi itulah. Ih, seru banget suka dukanya. Jadi di Hima itu ternyata banyak cerita ya Mas-mas, dari Banget. pengalaman, ilmu, terus juga relasi, percintaan. Bisa aja berawal dari Hima juga. Nah, dari yang disampaikan sama Mas-mas ini, ada nggak sih, kasihlah kita pesan kesan untuk Hima ini, untuk teman-teman di luaran sana juga yang masih ragu mungkin ikut organisasi, bisa di-sharingkan? Mas Aksa dulu aja kok. mikir jawaban. Apa ya, kalau tadi pertanyaan lebih kayak ya apa? Kesan pesan untuk teman-teman di sana. Itu ya apa? Nggak apa-apa, dicoba. Kalau kalian ingin pengalaman banyak memang. Cuman karena saya pernah menyinggung ke organisasi, saya di organisasi. Apalagi kalau kalian ditunjuk sebagai penanggung jawab ataupun panitia ataupun ketua, itu dilakukan aja. Kita kan nggak tahu gimana hasilnya. Yang penting kan kita lakukan, berjuang. Jelek baiknya nanti kita dapat itu kan buat pengalaman kita sendiri, buat ke jenjang lebih serius gitu di dunia kerja itu pasti kan. Jadi nggak usah takut untuk mencari pengalaman, banyak pengalaman dimanapun, kapanpun. Itu sih. Panjang umur perjuangan. Oke, kalau dari Mas Hafiz? Kalau dari aku ya buat teman-teman semuanya yang pernah yang belum masuk nih ke Hima ataupun belum beruntung masuk ke Hima. Untuk yang belum beruntung, buat kalian tuh tetap apa ya, tetap cari pengalaman yang lain gitu kan. Belum nggak melulu kalau Hima itu pasti pengalamannya lebih banyak, enggak. Kalau kalian bisa menciptakan pengalaman itu sendiri, mencari pengalaman itu sendiri, nanti juga kalian bakalan dapat apa hasilnya gitu kan. Terus buat yang belum masuk di Hima, buat adik-adik angkatan 2020 ya. Ya. Ya besok kalau mau masuk Hima, nggak usah ragu, dicoba dulu, nggak usah takut. Yang penting kalian harus siap tempur di tempat. Kita tempur, siap. Mentalnya harus kuat gitu ya, Iya. Kak ya. Oke, teman-teman, kita sudah di penghujung acara nih ya, bisa. Oh, udah ini. Oh, nanti kalau misalnya teman-teman emang berminat, bisa langsung request di kolom komentar nanti ketika video ini tayang. Kita akan bikinkan next konten bersama kakak-kakak ini, atau mungkin dari requestan kakak-kakak hits atau ganteng dari teman-teman, bisa langsung request di bawah. Terima kasih. Indri di sini perwakilan teman-teman Hima periode ini. Mohon maaf kalau misalkan memang ada kekurangan dari segi pelayanan segala macam. Juga ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga next kita bisa bertemu lagi. Amin. Di konten-konten kita. Nggak pengen pisah sebenarnya. Karena pembahasannya bakal seru banget sih, masih banyak hal yang belum pernah kita ketahui. Terus dari aku juga, buat teman-teman di sana tetap semangat. Apapun yang kalian dapatkan sekarang, syukuri. Jangan fokus apa yang tidak kalian punya. Karena ketika kita fokus apa yang nggak kita punya, kita akan terus memikirkan hal yang nggak kita punya. Karena hal yang nggak kita punya itu akan selalu ada. Fokus dengan tujuan kalian. Bentuk peluang tadi ya, bentuk peluang. Karena ketika kalian mau, kalian pasti mampu. Oke. Kita tutup ya, Mas-mas. Ya silakan. Oke, Dadah. sampai jumpa di simak dan segmen-segmen lainnya. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rebecca. Kompak.